tinggal di Bandung. Ya, mungkin perkenalan sebentar sebelum saya mulai. Saya Silakan pendeta. Ibu. Ya, yang pertama terima kasih diajak belajar bersama-sama dengan Ibu Bapak malam hari ini. Saya Pendeta Obertina Johanis, pendeta di Gereja Kristen Pasundan yang sekarang ini bertugas sebagai pendeta pelayanan khusus penuh waktu di Women Crisis Center Pasundan Durebang sebagai direktur dan juga konselor. Nah, Lembaga Pasundan Durebang adalah lembaga layanan untuk mereka, terutama perempuan, yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Ya, saya malam ini mau memfasilitasi ya, kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Saya membantu memfasilitasi belajar satu topik yang penting. Terima kasih GKI Pondok Indah mau mengangkat topik ini karena jarang dibicarakan sebenarnya topik ini di gereja ya. Saya akan mengajak kita untuk mendengar suara Tamar, salah satu teks di Alkitab Perjanjian Lama tentang narasi kekerasan terhadap perempuan. Kita akan baca, saya akan baca untuk kita. Bapak Ibu boleh perhatikan di kitab dari Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 22. 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22. Saya akan membaca dari terjemahan baru 2. Ya, judulnya Amnon memperkosa Tamar. Sesudah itu terjadilah peristiwa berikut. Absalom, putra Daud, mempunyai seorang adik yang cantik. Namanya Tamar. Amnon, putra Daud, jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat merana sampai-sampai ia sakit karena Tamar, saudara tirinya. Sebab ia seorang perawan, dan menurut Amnon sulit sekali melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, saudara Daud. Yonadab seorang yang sangat cerdik. Ia berkata kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Mengapa tidak kau beritahukan saja kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik Absalom, saudaraku." Lalu kata Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengokmu, hendaklah kau katakan kepadanya, Izinkanlah adikku Tamar dan memberi aku Izinkanlah adikku Tamar datang dan memberi aku makan. Izinkanlah ia menyiapkan makanan di hadapanku, supaya aku melihatnya dan menerima makanan dari tangannya." Sesudah itu Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah Tamar adikku datang membuat beberapa kue di depan mataku, supaya aku menerima makanan dari tangannya." Lalu Daud mengirim pesan kepada Tamar di rumahnya. "Pergilah kepada Amnon, saudaramu, dan siapkanlah makanan baginya." Tamar pun pergi ke rumah Amnon, saudaranya yang sedang berbaring. Lalu ia mengambil adonan, meremas-remasnya, membuat kue di depan matanya, dan memanggang kue itu. Sesudah itu ia mengambil kuali dan menaruh isinya di depan Amnon. Tetapi Amnon tidak mau makan dan berkata, "Suruhlah semua orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah semua orang meninggalkan dia. Kemudian Amnon berkata kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku menerimanya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang dibuatnya itu, lalu membawanya kepada Amnon, saudaranya, ke dalam kamar. Ketiga gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan. Ia memegang erat gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur denganku, adikku." Tetapi ia berkata kepadanya, "Janganlah, abangku, jangan perkosa aku, sebab perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan di Israel."
Jangan lakukan hal yang keji ini. Kemana akan kubawa aibku? Engkau akan dipandang sebagai seorang keji di Israel. Jadi bicarakanlah dengan raja. Tentu ia akan tidak akan tentu ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Ia lebih kuat daripadanya, maka ia memperkosanya. Kemudian Amnon merasa sangat benci kepadanya, bahkan kebencian yang dirasakannya lebih besar daripada cinta yang dirasakannya. Kata Amnon kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Berkatalah gadis itu kepadanya, "Janganlah begitu, sebab menyuruh aku pergi lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku." Namun Amnon tidak mau mendengarkan dia. Ia memanggil hamba yang melayani dia dan berkata, "Suruhlah perempuan ini pergi dari hadapanku dan kuncilah pintu di belakangnya." Adapun gadis itu memakai baju kurung yang sangat indah. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan biasa mengenakan baju panjang. Kemudian pelayan itu membawa dia keluar dan mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya dan mengoyak baju kurung yang sangat indah yang dipakainya. Ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergi sambil meratap dengan nyaring. Absalom, saudaranya, bertanya kepadanya, "Apakah Amnon, saudaramu itu sudah menghampirimu? Sekarang adikku, diamlah. Bukankah dia saudaramu? Janganlah hal itu membebani hatimu." Lalu Tamar tinggal menyendiri di rumah Absalom, saudaranya. Ketika Raja Daud mendengar semua hal itu, ia sangat marah. Absalom tidak berbicara dengan Amnon tentang apa-apa, baik atau buruk, tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia memperkosa Tamar adiknya. Demikian Ibu Bapak, 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nah, sebelum kita bersama-sama memperhatikan materi singkat yang sudah saya persiapkan, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu, mungkin 1-2 orang, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama membaca atau mendengar bagian tadi dibacakan. Silahkan, boleh disampaikan langsung atau juga ditulis di chat room. Perasaan apa yang muncul ketika Bapak Ibu membaca 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 maupun mendengar bagian itu dibacakan. Kesal, Bu. Ibu Rini kesel ya? Iya, Apa yang bikin Ibu jahat kesel? banget sih gitu loh. Masa sama saudara sendiri seperti itu. Hmm. Terus udah dikerjain, diusir pula gitu ya. Hmm. Tidak dihargain sama sekali gitu. Aduh, Hmm. aku bacanya sampai emosi kayaknya Bu dengar. Udah baca berkali-kali tapi emosinya terus kayaknya ada aja gitu loh. Susah Oke, gitu hilang. oke. Ini bukan pertama kali Ibu baca teks ini ya, sudah Iya, pernah ya. pernah saya baca juga, Bu. Oke, Iya. tapi masih kesal ya, masih marah. Iya, iya. Oke. Terima kasih Bu Rini. Silahkan yang lain Bapak Ibu. Pak Dapot sudah open mic, Ya, silakan Pak. boleh. Ini, Boleh, boleh Pak. ya, saya lihat ini perbuatannya keji banget gitu ya. Hmm. Pertama ini si Amnon ini kayak melampiaskan nafsunya yang nggak terkontrol lah gitu. Hmm. Tapi yang sangat disayangkan, walaupun itu juga tidak benar, dia ini memperkosa saudaranya. Saya belum tahu ini lain ibu kemungkinan ya, Ya, betul Pak, betul. lain ibu ya. Jadi, Mm-mm. tapi bagaimanapun juga itu kan masih saudaranya ya, satu bapak lah gitu ya, Daud ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan eh, eh, Tamar ini udah minta, jangan kamu udah diperingati, jangan kamu melakukan perbuatan yang keji. Ya, Mm. kamu akan menerima akibatnya lah gitu ya. Jadi di apapun ya. Jadi dan bahkan kalau saya agak lompat sedikit, ternyata akhirnya juga Amnon ini dibunuh kan. Ya, oleh Absalom. Iya, Mm-mm. kira-kira gitu, Bu. Mm. Harusnya ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Ibu Bapak yang lain boleh kalau mau menuliskan perasaannya sangat boleh ya di chat room silahkan.
Ya, tadi Ibu Rini sudah sampaikan perasaannya dan mungkin itu juga akan muncul ya karena saya akan cerita kasus, contoh-contoh yang pernah kami dampingi. Jadi trigger warning dulu Bapak Ibu kalau nanti merasa kurang nyaman selama kita PA ya. Mungkin teringat satu cerita yang dekat dengan kita atau bahkan mungkin kita pernah menjadi korban dan itu menimbulkan perasaan tidak nyaman. Tidak apa-apa, silakan leave sebentar, tarik nafas, kemudian menangkan diri, minum. Kalau sudah oke, boleh gabung lagi di Zoom. Ya, cerita Tamar tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah cerita kekerasan seksual ya, narasi kekerasan seksual. Dan itu bukan hanya terjadi pada Tamar, tapi pada banyak sekali perempuan di berbagai belahan dunia. Kalau Bapak Ibu coba cari di berita di media di internet gitu ya, masukkan kata kunci kekerasan seksual atau perkosaan atau pelecehan seksual itu akan banyak sekali berita yang kita dapat. Nah, salah satu adalah narasi dari masa sekarang. Tadi kita sudah baca dari Alkitab, narasi dari zaman kita ini salah satu kasus yang pernah kami dampingi, lembaga kami dampingi sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Inisialnya GY, umur 16 tahun. Dia hanya sekolah sampai SD karena dari keluarga yang miskin, mamanya menjadi pekerja migran ke Arab Saudi dan GY harus tinggal merawat 2 orang adiknya laki-laki. Dia tinggal bersama dengan ayah tiri. Nah, pada saat dia berusia 16 tahun itu dan ibunya bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi, GY berkali-kali diperkosa oleh ayah tirinya sampai hamil. Nah, GY sendiri karena masih anak-anak dia tidak tahu kalau dia hamil ya, Bapak Ibu. Jadi dia tinggal di satu kampung. Di kampung itu kebetulan tetangga GY adalah seorang bidan kampung. Kalau dalam bahasa Sunda itu paraji ya, Mak Paraji gitu. Jadi si Mak Paraji ini lihat kok makin hari perutnya GY semakin besar gitu. Lalu dia tanya, kamu sakit atau apa gitu. Nah si anak ini dalam bahasa Sunda dia mengatakan, nggak tahu juga ya katanya, saya sih nggak ngerasa sakit gimana-gimana. Tapi di dalam perut saya ada, kayak ada yang bergerak gitu. Bahasa Sunda tuh dia pakai kata ada yang utek-utekan gitu ya. Nah, oleh si ibu bidan kampung ini kemudian dicek dan ternyata dia rasa gerakan, lalu dia bawa ke puskesmas dan betul sudah hamil sekitar 6 bulan waktu itu. Lalu kebetulan di desa ini ada eh, kelompok perempuan yang sudah mendapat informasi tentang kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, kemana harus melapor, dan sebagainya. Jadi, Ibu Paraji ini adalah anggota dari kelompok perempuan itu, sehingga akhirnya dilaporkan ke RT, ke kepala desa, dan diproses secara hukum. Ayah tiri GY dilaporkan, dan karena waktu itu belum ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, masih pakai KUHP, jadi hanya dapat 6 tahun penjara gitu. Karena kalau pakai Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 itu minimal 12 tahun dan karena dia ayah tiri atau pelindung maka ditambah 1/3 dari hukuman itu. Nah, kita akan kembali ke teks kita, Bapak Ibu. Jadi, saya membaca atau eh, mengajak kita menelaah teks ini dengan memakai pendekatan naratif ya. Kita membacanya sebagai sebuah narasi. Jadi narasi tentang Tamar, Putri Daud, seorang penafsir membayangkan kemungkinan besar waktu itu dia berusia sekitar 14 tahun. Jadi masih usia anak. Kalau menurut WHO anak itu 0 sampai 18 tahun. Dan posisinya sangat rentan karena dia adalah perempuan dan juga anggota keluarga ya, adik tiri dari Absalom seperti tadi Pak Dapot sudah sampaikan kemungkinan besar dan memang begitu ibunya Tamar adalah salah satu istri Daud gitu. Jadi berbeda ibu dengan Amnon. Tamar dengan Absalom adalah satu ibu ya. Sama-sama anak Daud tapi Tamar
berbeda ibu dari Amnon, saudara tirinya Amnon. Nah, ketika dibaca sebagai narasi, teks ini kita bisa bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah sebelum perkosaan, pada saat perkosaan, dan sesudah perkosaan, bagian ketiga. Di bagian pertama, tadi kita baca sama-sama, Bapak Ibu, narator ya, penulis memperkenalkan Tamar dalam bingkai ikatan persaudaraan dengan kedua abangnya ya, Absalom dan Amnon. Kita baca tadi ayat 2, ayat 2 mengatakan Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya ketiga orang ini sama-sama bin Daud ya. Amnon bin Daud, Tamar bin Daud, Absalom juga bin Daud. Tetapi Tamar tidak disebut sebagai bin Daud, dia identitasnya dilekatkan pada abang kandungnya yaitu Absalom. Jadi identitas Tamar dia disamarkan begitu ya oleh narator disamarkan tidak disebut sebagai bin Daud tetapi sebagai uh, saudara perempuan dari Absalom. Nah, identitas Tamar sebagai adik dan anak perempuan ini menjadi sangat rentan ya. Karena berarti Tamar ada dalam posisi yang kalau kita belajar soal kekerasan berbasis gender, akar dari kekerasan berbasis gender adalah relasi kuasa yang timpang. Yang punya power akan berpotensi besar menjadi pelaku, yang tidak punya power berpotensi besar menjadi korban. Nah, Tamar dalam identitasnya sebagai adik dari Absalom, putri Daud, dia sangat rentan. Ya. Dia eh, berada di bawah wewenang Daud sebagai ayahnya, tetapi sekaligus sebagai raja, dan juga kedua abangnya, Amnon dan Absalom. Pada bagian awal ini juga narator kemudian meminggirkan Absalom ya. Nanti di akhir baru dia dimunculkan lagi gitu. Nah, narator menambahkan keterangan bahwa hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Nah, tetapi yang membuat Amnon eh, kesusahan gitu ya, bukan karena Tamar adalah saudaranya, bukan karena Tamar adalah sama-sama anak Daud. Tapi kita baca tadi ketika dia bercakap dengan Yonadab ya, atau narator menuliskan Amnon menjadi susah hati karena Tamar masih perawan. Kita tahu Bapak Ibu dalam tradisi perjanjian lama perempuan adalah milik ya properti dari laki-laki gitu. Jadi kalau Tamar seorang perempuan yang masih perawan berarti dia masih properti ayahnya. Jadi keperawanan Tamar menjadi penghalang karena Tamar berarti properti yang masih dilindungi ada dalam kekuasaan ayahnya. Seorang perempuan dalam tradisi perjanjian lama ketika dia masih perawan belum menikah dia di bawah kuasa ayahnya. Ketika dia sudah menikah dia di bawah kuasa suaminya dan kalau dia suaminya sudah meninggal dia ada di bawah kuasa anak laki-lakinya. Karena itu kalau dia tidak punya ayah lagi, dia tidak punya suami lagi dan dia tidak punya anak laki-laki lagi, dia menjadi seperti tanah yang tak bertuan. Nah, kita ingat cerita Ruth ya di dalam Naomi, Ruth dan Naomi di dalam perjanjian lama juga gitu. Seperti nobody's land gitu, tidak tanah tanpa ada yang punya gitu. Nah, karena itu Amnon menjadi susah hati karena Tamar masih ada di bawah kekuasaan ayahnya gitu ya. Tamar adalah milik laki-laki lain atau properti laki-laki lain dalam hal ini ayahnya. Nah, di episode ini juga narator di bagian satu ini ya, narator memunculkan Yonadab, sepupu sekaligus sahabat Daud. Dia Yonadab adalah anak dari saudaranya Daud dan Amnon mendapat ide dari Yonadab untuk memanipulasi Tamar sekaligus menggunakan power dia sebagai anak laki-laki Daud melalui Daud meminta Tamar datang ya. Jadi tadi kita baca Amnon mengatakan mengapa susah hati ya pura-pura sakit aja dan mintalah Tamar datang. Kalau raja yang perintah dia pasti datang itu kira-kira. Dan itulah yang terjadi. Amnon menggunakan kekuasaan ayahnya, ya Raja Daud, untuk memerangkap Tamar. Ya. Relasi kuasa yang timpang itu semakin kelihatan, Bapak Ibu.
Dan tadi kita baca Daud memerintahkan Tamar, meminta Tamar dari rumahnya untuk pergi ke rumah Amnon, mengunjungi Amnon ya. Dan di situ dia tidak, Raja Daud maksud saya tidak menyapa Amnon sebagai putrinya ya. Ia memberi perintah seperti layaknya kepada seorang pegawai, raja kepada warganya gitu ya. Di ayat yang ke-7 tadi kita baca, pergilah ke rumah kakakmu Amnon, ke rumah kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Permintaan Amnon, ya, manipulasi Amnon berubah menjadi perintah raja, perintah seorang ayah kepada putrinya. Nah, di bagian kedua itu pada saat perkosaan, Tamar akhirnya datang ke rumah Amnon sebagai bukti tunduknya, ketundukannya, ketaatannya pada ayahnya, tetapi sekaligus rajanya. Dan di situ di rumah Amnon, Tamar menjadi objek. Akar dari kekerasan seksual, yang pertama tadi adalah kuasa yang timpang, yang kedua adalah objektifikasi tubuh dan seksualitas perempuan. Nah, pada teks ini juga kelihatan sekali, Bapak Ibu, dalam bagian kedua itu Tamar menjadi objek pengamatan Amnon, tetapi juga pengamatan narator dan bahkan mungkin kita ya yang membaca. Di bagian kedua ini suara Tamar, di bagian satu juga suara Tamar tidak kedengaran, tetapi kita seakan-akan dibawa oleh narator ya, mata kita seperti diarahkan gitu ya, untuk memperhatikan gerak-gerik Tamar. Narator dengan sangat detail mencatat apa yang dipandang. Jadi seakan-akan kita bisa melihat apa yang sedang dipandang oleh narator, tetapi juga yang dipandang oleh mata Amnon. Dengan sangat detail ya. Di ayat 8 dan 9 dikatakan begini, maka Tamar pergi ke rumah Amnon, ya di ayat yang baru ya, terjemahan baru, terjemahan 2. Tamar pun pergi ke rumah Amnon saudaranya yang sedang berbaring. Lalu ia mengambil adonan, meremas-remasnya, membuat kue di depan matanya dan memanggang kue itu. Sesudah itu ia mengambil kuali dan menaruh isinya di depan Amnon. Jadi narator mau menggambarkan Amnon yang tadi sudah berhasrat secara seksual kepada Tamar itu dan menggunakan manipulasi untuk membuat Tamar datang ke rumahnya, seperti sedang mengawasi ya, melihat gitu setiap gerakan Tamar dengan sangat detail diperlihatkan. Nah, kemudian kue yang diinginkan Tamar ini yang bukan sebenarnya maksud utama Amnon, yang diinginkan Amnon dari Tamar ya, itu ketika telah tersedia ditolak oleh Amnon. Tadi ya di ayat yang ke-9. Makin nyata bagi pembaca bahwa bukan itu yang diinginkan Amnon, bukan kue itu, bukan makanan itu, tetapi tubuh Tamar. Kue adalah alat manipulasi, makanan adalah alat manipulasi yang digunakan oleh Amnon untuk mendatangkan Tamar, membuat Tamar berada dekat dengan dia, ada di dalam wilayah kekuasaannya. Dan itu semakin terlihat ketika Amnon menyuruh semua orang dalam ruangan itu keluar dan meminta Tamar membawa makanan ke kamarnya, tempat yang lebih pribadi lagi. Dan Amnon melanjutkan niatnya itu dengan mengatakan, minta Tamar supaya menyuapkan makanan yang disiapkan itu ke mulut Amnon ya. Bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu, katanya di ayat yang ke-10. Nah, Tamar mengikuti semua yang diperintahkan oleh Amnon, dan di bagian 2 ini tindakan kekerasan itu semakin dekat ya. Kalau tadi kita perhatikan lokusnya Bapak Ibu, mulai dari rumah Tamar, Tamar diperintahkan pergi ke rumah Amnon, lalu ada di dalam ruang publik, dan Amnon membawa Tamar ke dalam ruang pribadi, ke dalam kamar ya. Jadi makin kelihatan itu intensnya Amnon adalah terhadap Tamar dan bukan terhadap makanan ataupun tindakan pelayanan yang diminta oleh Amnon itu. Dan persis ketika Tamar menyuapi Amnon, ia memegang tangan Tamar dengan erat, terjemahan baru 2 ditambahkan kata erat, dan menyatakan maksudnya dengan sangat jelas. Tadi kita dengar sama-sama ya, marilah tidur dengan aku, adikku.
apa yang tadi terjadi di ruang publik itu ya, ketika Tamar memasak dan dilihat dengan sangat detail, sekarang mewujud dalam sebuah ajakan untuk melakukan hal yang dirujuk oleh Tamar sebagai hal yang keji. Nah, Tamar di sini diberi ruang untuk bicara, ya, dia merespon niat jahat abangnya itu dengan penolakan yang tegas. Tamar mengatakan, tidak, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berbuat seperti itu di Israel. Jadi Tamar memberi pilihan sebenarnya kepada Daud untuk meminta Daud memberikan Tamar kepada Amnon untuk menjadi istrinya. Jadi menggunakan jalan yang legal. Tetapi Amnon tidak mau. Amnon dikatakan dalam teks kita tidak mendengarkan Tamar. Dan karena itu Tamar diperkosa ya, oleh Amnon. Dalam teks kita dikatakan Amnon kuat dan dia memperkosa Tamar. Nah, menarik Bapak Ibu, di sini Amnon menggunakan kata adikku untuk merujuk pada Tamar sebagai bagian dari manipulasi dia, sebagai bagian dari alat dia untuk membuat Tamar tunduk pada kehendaknya, pada keinginannya. Kemudian menarik sekali Bapak Ibu karena di bagian ini, di bagian 2, kata yang dipakai untuk menunjuk tindakan seksual yang dilakukan oleh Amnon kepada Tamar itu bukan kata yada yang biasanya dipakai untuk menunjuk seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan, tetapi dipakai kata syakaf ya, atau meniduri dia dengan paksa ya. Nah, kata syakaf ini ternyata memiliki asosiasi dengan kata kematian. Kata syakaf ini dalam bahasa Ibrani biasa juga disebut dipakai untuk menyebut tempat para leluhur yang sudah meninggal gitu. Yang kita baca Abraham dibaringkan dengan nenek moyangnya di sini gitu ya. Dan juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi pada kata syakaf itu nanti di bagian ketiga kita akan lihat mengapa nampaknya narator memakai kata ini. Narator bukan hanya mau menunjukkan tindakan kekerasan, perkosaan yang sedang dilakukan oleh Amnon kepada Tamar, tetapi juga bagaimana identitas Tamar sebagai seorang perempuan, perawan, putri Daud itu hilang gitu ya. Nah, kemudian kata inah yang tadi kita baca ya di pasal 21, kata inah yang menunjuk pada kekuatan, memegang tangan Tamar dengan erat, dengan kuat, itu bahasa Ibrani-nya dipakai kata inah, itu juga bisa berarti mempermalukan atau menindas gitu. Jadi tindakan Amnon ketika memperkosa Tamar itu seperti membawa Tamar kepada kematian, mendatangkan kematian bagi Tamar, tetapi sekaligus Amnon sedang menunjukkan bahwa dia sedang melakukan penindasan. Nah, bagian ketiga setelah perkosaan, narator tidak melaporkan bagaimana perasaan Tamar sebagai korban, tetapi dengan detail narator melaporkan perasaan Amnon ya sebagai pelaku. Di ayat yang ke-15 dikatakan, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya daripada cinta yang sebelumnya. Dan Amnon mengatakan, bangunlah, enyahlah. Setelah hasrat seksualnya tuntas, Amnon malah mengusir Tamar ya. Kelihatannya Tamar tidak lagi menarik balik bagi Amnon. Sebaliknya kemungkinan besar Tamar menjadi pengingat tindak kekerasan dan kebrutalan yang baru saja dia lakukan. Jadi Amnon tidak tahan melihat Tamar, karena itu ia menyuruh penjaganya untuk mengusir Tamar ya. Dikatakan tadi dia memanggil pelayan yang biasa melayani dia dan mengusir Tamar. Perintahnya kepada si pelayan itu, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Nah, kalau kita perhatikan kata ganti yang dipakai oleh Amnon kepada Tamar, kita bisa menemukan ada perubahan yang sangat drastis ya. Ketika Amnon sedang memanipulasi Tamar, dia memakai kata adikku. Marilah tidur dengan aku, adikku. Tetapi di sini kemudian berubah,
Tamar menjadi perempuan ini. Dia menjadi orang yang sangat asing. Seorang teolog feminis, Pamela Cooper White, menggunakan teorinya Martin Buber dan mengatakan di sini berubah Tamar itu dari I, dari subjek menjadi it, objek ya, dari adikku menjadi perempuan itu. Nah, ketika diusir, Tamar melawan lagi. Tamar mengatakan, jangan lakukan itu lebih jahat daripada yang sudah kau lakukan sebelumnya gitu ya. Tapi sekali lagi Amnon tidak mau mendengarkan dia dan 2 kali Tamar mencoba untuk melawan, tetapi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Amnon terus dilakukan, bukan hanya kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik ya, kekerasan psikis melalui penjaganya tadi. Yang saya berimajinasi tidak, tentu saja Tamar kemungkinan besar ya diseret keluar dari kamar itu. Nah, setelah perkosaan juga di bagian ketiga ini kita baca tadi Tamar mencari perlindungan kepada abangnya Absalom, tetapi abangnya bungkam, bahkan membungkam Tamar juga ya, mengatakan janganlah seperti itu ya, itu kan abangmu juga. Nah, yang menarik Ibu Bapak dan saudara-saudari, setelah 2 kali Tamar melawan dengan suaranya dan Amnon tidak mendengar sama sekali, perlawanan Tamar yang ketiga dilakukan dengan tubuhnya. Jadi di bagian akhir ya, sebelum Tamar sampai ke rumah Absalom, penulis atau narator memperlihatkan satu tindakan perlawanan yang Tamar lakukan. Narator sebelumnya memberi informasi bahwa Tamar memakai baju kurung yang maha indah, dan karena begitulah biasanya yang dipakai oleh putri-putri raja. Tetapi ketika Tamar sudah di luar, Tamar melakukan satu gestur yang dikenal luas oleh orang-orang pada zaman itu sebagai gestur ratapan, dan yang diratapi adalah dirinya sendiri ya. Narator mengatakan tadi, menceritakan Tamar merobek baju kurung yang maha indah itu, menaruh abu di atas kepalanya, lalu meratap dengan nyaring. Tamar sedang berkabung atas kematiannya sendiri sebagai subjek. Tamar sedang berkabung atas kematian seorang putri raja yang martabatnya sebagai manusia sudah hilang di dalam kamar Amnon, abangnya. Nah, orang-orang pada zaman itu mengenal gestur yang dilakukan oleh Tamar ini sebagai gestur perkabungan. Ya, kita bisa merujuk pada cerita Daud ketika anaknya dari Batsheba meninggal ya, dia juga menaruh abu di atas kepalanya dan seterusnya, dan juga cerita-cerita lain di dalam Alkitab. Nah, pada bagian akhir dari narasi kekerasan seksual ini tadi ya, Absalom muncul lagi, dan sekarang cerita kekerasan Tamar itu mau dikubur gitu, mau dibungkam oleh Absalom ya. Tamar disuruh untuk tidak repot-repot ya, tidak ribet-ribet mencari atau melakukan perlawanan, tapi diam saja. Kenapa? Karena tentu saja apa yang terjadi pada Tamar dilihat sebagai aib yang mempermalukan ya, dilihat sebagai sebuah cara merusak properti. Tadi ya, perempuan adalah properti laki-laki. Nah, para korban kekerasan seksual, terutama incest seperti Tamar, seringkali mengalami apa yang dialami oleh Tamar, yaitu dibungkam, tidak boleh bicara, disuruh menyembunyikan saja apa yang terjadi padanya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, dari narasi Tamar, kita mau membawanya ke dalam konteks kita sekarang ya. Saya mulai dengan kekerasan seksual. Apa itu kekerasan seksual? Definisi yang lebih detail bisa Ibu Bapak baca di dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Tetapi kira-kira seperti ini gitu ya, bahwa segala bentuk kekerasan, mau verbal, fisik, psikis, yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang yang menyebabkan penderitaan bahkan kematian. Di dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ada 9 bentuk kekerasan seksual. Nanti Ibu Bapak boleh membacanya secara detail.
Nah, dampaknya apa saja kekerasan seksual itu? Salah satu bentuknya adalah perkosaan, seperti yang tadi kita baca kisah Tamar ya, dalam kisah Tamar dan juga kisah Geye. Dampak kekerasan seksual ada banyak sekali di semua dimensi kehidupan kita. Secara fisik biasanya ada luka, baik terbuka maupun tertutup. Apalagi kalau disertai dengan kekerasan fisik ya, ditampar, dipukul, dibekap, dan lain sebagainya. Bisa juga ada disabilitas sementara maupun menetap. Misalnya ketika terjadi kekerasan seksual itu atau dalam proses menuju terjadinya pemerkosaan, korban ditampar, dipukul, dan seterusnya bisa terjadi ya. Misalnya jadi kehilangan pendengaran atau kehilangan penglihatan. Secara psikis tentu saja trauma, depresi mendalam, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri menjadi sangat tinggi. Secara seksual juga dampaknya ada ya, kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, HIV/AIDS sampai disfungsi seksual. Nah, disfungsi seksual ini bisa aseksual, tapi juga bisa menjadi seksual seks addicts ya, Bapak Ibu, terutama kalau kekerasan seksualnya terjadi pada saat korban berusia remaja. Kami beberapa kali mendampingi dan itu kelihatan sekali mereka menjadi seks addict ya, hypersex gitu. Nah, secara sosial, korban kekerasan seksual juga mengalami dikucilkan. Ada satu korban yang setelah tinggal di shelter, kemudian pulang ke rumahnya karena pelaku sudah di penjara, itu mendapat bully dari tetangga-tetangganya ya. Korban kebetulan masih usia anak, sekitar 15 atau 16, dan tetangga-tetangganya bisik-bisik ya kalau dia lewat tuh si itu tuh anak yang diperkosa gitu. Di stigma juga korban perkosaan, termasuk korban incest, di sering dibilang itu pasti gara-gara kamu, itu kamu sih yang menggoda dan seterusnya. Dihakimi juga, terutama kalau terjadi kehamilan, dianggap sebagai perempuan gatel, dianggap sebagai perempuan yang tidak bisa jaga diri dan seterusnya. Kalau masih sekolah, kemungkinan besar kalau terjadi kehamilan biasanya jadi putus sekolah, atau pada beberapa kasus yang pernah kami dampingi terpaksa harus pindah sekolah ke sekolah yang lebih jauh dari tempat tinggal karena di sekolah lama dibully dan seterusnya, atau kehilangan pekerjaan karena tadi dampaknya ya, depresi berat, trauma, tidak bisa berfungsi normal seperti biasanya. Nah, yang menarik secara spiritual juga korban, terutama korban incest yang terus-menerus ada di dalam tindakan kekerasan seksual itu kehilangan kepercayaan kepada Tuhan ya. Beberapa anak korban incest misalnya bercerita bahwa sebenarnya setiap malam ketika mereka tahu ayah mereka akan masuk ke kamar dan melakukan tindakan yang mereka tidak sukai itu mereka berdoa pada Tuhan. Mereka minta, malam ini tolong papa saya jangan masuk. Malam ini tolong Tuhan, papa saya jadi sakit dan sebagainya ya supaya tidak masuk ke kamar saya. Tapi papanya tetap sehat, tetap masuk ke kamarnya dan tetap melakukan tindakan kekerasan seksual. Jadi anak korban incest terutama mengalami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan nggak ada kok, aku udah berdoa, tapi Tuhan nggak nolong aku gitu. Nah, itu dampak-dampak dalam narasi Tamar, kemungkinan besar Tamar mengalami depresi ya, trauma yang hebat. Memang tidak disampaikan apakah Tamar ingin bunuh diri atau tidak, tetapi ada seorang penafsir lain yang mengimajinasikan Tamar menjadi bisu seumur hidupnya karena dia tidak lagi dapat berbicara, dia kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Nah, mengapa tadi saya sampaikan di awal bahwa saya senang Ibu Bapak di GKI Pondok Indah membawa teks ini topik ini ya, untuk dibicarakan, dipelajari bersama karena merespon kekerasan seksual buat saya itu sebuah panggilan teologis Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada banyak ayat ya. Mohon maaf ini setelah saya cek ternyata bukan ini, nanti akan saya perbaiki. Eh, ada banyak ayat yang memperlihatkan kepada kita bahwa Allah tidak suka pada tindakan kekerasan ya. Allah tidak suka pada orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan. Misalnya di kitab
Mazmur yang mengatakan Allah benci kepada orang-orang yang mencintai kekerasan. Itu di sebentar saya cari kitab Mazmur, di kitab Yeremia juga ada, di Mazmur pasal 11 ayat 5 misalnya, Tuhan menguji orang benar, tetapi orang fasik dan orang yang mencintai kekerasan dibencinya gitu. Jadi tindakan kekerasan adalah sesuatu yang dibenci Allah. Di dalam Alkitab juga kita bisa membaca, ada banyak teks yang memperlihatkan kepada kita Allah melawan penindasan, Allah melawan opresi ya. Dan Allah berada bersama dengan orang yang ditindas. Misalnya Yesaya 14 ayat 3 sampai 6 ya. Dia menegakkan buluh yang patah. Dia mendatangkan harapan bagi orang-orang yang menderita. Nah, mengapa kekerasan seksual perlu kita state atau kita sebut sebagai dosa, Bapak Ibu? Karena yang pertama, eh, kekerasan seksual adalah penindasan ya. Tadi di dalam narasi Tamar, kata kuat itu juga menunjuk pada penindasan. Kekerasan seksual adalah penindasan atau oppression yang dilakukan oleh satu manusia kepada manusia lainnya. Dia dalam kekerasan seksual, terutama perkosaan, seorang manusia menggunakan powernya, menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lainnya, seperti yang dilakukan oleh Amnon tadi terhadap Tamar. Nah, kedua, terutama kalau kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, merawat korban, maka ketika dia melakukan kekerasan itu dosa. Dia bukan hanya tidak melakukan tanggung jawabnya, tetapi malah menyakiti. Ya. Kalau dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, oleh guru, oleh pendeta, oleh dosen, itu korban bukan saja tidak mendapat haknya, tetapi ia juga diperlakukan tidak adil. Dan yang ketiga, tadi kita sudah lihat ya sama-sama bahwa dampak dari kekerasan seksual itu sangat buruk ya dan merusak manusia sebagai citra Allah. Semua elemen fisik, psikis, seksual dan juga spiritual itu dirusak dengan tindakan kekerasan seksual. Nah, eh, sampai di sini dulu. Saya mau mengajak Bapak Ibu diskusi. Setelah itu nanti ada 3 slide lagi eh, sebagai penutup yang akan saya tawarkan untuk mungkin bisa dilakukan di jemaat kita ya. Nah, Bapak Ibu ada 3 pertanyaan yang saya siapkan. Eh, Mungkin bisa kita langsung saja ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut boleh. Ada yang memberi komentar juga boleh. Pertanyaan pertama, apakah narasi kekerasan seksual, baik perkosaan seperti narasi Tamar atau yang lain ya, juga dikenal ya, ada dalam komunitas Bapak Ibu. Yang kedua, eh, bagaimana gereja, khususnya ya GKI Pondok Indah, merespons realita tersebut? Apakah gereja sudah memiliki mekanisme untuk membantu korban kalau ada korban di gereja kita? Silahkan Bapak Ibu, siapa yang mau berbagi, mau menjawab, memberi komentar pada 3 pertanyaan ini? Mungkin Oh ya, silakan Ibu. ya, nomor satu adakan narasi kekerasan seksual dalam komunitas Anda. Sampai saat ini saya belum pernah dengar ya Bu. Hmm. Cuman pada tahun 98 ya waktu itu ya. Itu banyak sekali ya Bu dengar Ya, berita ya. tentang pemerkosaan Hmm. untuk etnis tertentu ya waktu Ya, itu. ya. Itu sangat menyedihkan. Hmm. Itu yang saya pernah dengar. Hmm. Eh, dan memang korbannya itu banyak sekali ya Bu ya. Hmm. Sampai ada yang nggak berani pulang lagi ke Indonesia Ya. gitu. Eh, Miris sih memang Bu saat itu. Tapi untuk
di gereja kami saat ini sih kayaknya kita belum pernah dengar atau mungkin ada tapi mungkin nggak berani bercerita bisa juga ya Bu ya. Bisa. Saya nggak tahu itu. Kita Ya. pernah di Komisi Perempuan dibahas tentang ini ya Bu. Hmm. Tetapi ya pada saat itu kita hanya sharing-sharing aja bahwa apa yang disampaikan oleh ibu yang membawa apa namanya materinya itu ya menjadi pelajaran buat kita bahwa memang kita harus aware dalam hal ini kita tidak menghakimi bahkan Hmm. sebaiknya kita harus merangkul korban-korban kekerasan ini begitu Bu. Yang Hmm. saya dapat waktu itu begitu. Hmm. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sharing atau bertanya kepada Ibu Pendeta yang ahlinya ini. Disilahkan loh. Atau mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan pendalaman dari Ibu Pendeta.